Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, di video pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari mengenai pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Memahami pengertian pengolahan. 2. Menyebutkan jenis dan manfaat hasil perikanan dan peternakan di Indonesia. Dan ini adalah peta materi pada bab yang keempat. Apa itu pengolahan? Pengolahan adalah membuat, menciptakan bahan dasar menjadi benda produk jadi agar dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan orang banyak. Pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Seperti yang kita ketahui, hasil peternakan dan perikanan banyak sekali jenisnya. Di antaranya ada ikan, telur, daging, dan susu. Ikan. Secara umum, produk ikan mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi. Oleh karena itu, ikan sangat baik digunakan sebagai sumber protein dalam lauk pauk makanan. Selain mengandung vitamin A, ikan juga banyak mengandung sumber-sumber mineral yang penting bagi tubuh manusia. Contoh ikan laut adalah ikan hiu, sarden, tuna, dan kod. Kemudian ikan darat contohnya ikan gurami, mujair, mas, lele, dan nila. Ikan migrasi adalah golongan ikan yang hidup di laut, tetapi bertelur di sungai-sungai, contohnya ikan salmon dan salem. Berikut ada beberapa manfaat dari ikan. Yang pertama, membantu pertumbuhan. Kemudian yang kedua, mencegah penyakit jantung. Ketiga, mengurangi resiko penyakit Alzheimer. Dan yang keempat, mengurangi resiko depresi. Berikutnya adalah udang. Udang mengandung vitamin B12 yang diperlukan untuk pembelahan sel. Kemudian cumi-cumi. Cumi-cumi merupakan sumber protein yang mengandung omega 3, tembaga, seng, vitamin B, dan yodium. Makanan yang mengandung tembaga sangat penting untuk penyerapan, penyimpanan, dan metabolisme besi dan pembentukan sel darah merah. Dan rumput laut. Ada beberapa manfaat nutrisi di dalam rumput laut, diantaranya 1. Mengandung serat alami untuk mengontrol berat badan. 2. Mengandung kalsium, dapat mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis. Dan yang ketiga, mengandung vitamin C, merupakan antioksidan yang mencegah gejala kanker serta dapat merawat kecantikan. Berikutnya adalah daging. Daging merupakan salah satu protein hewani yang harus dicukupkan untuk asupannya pada konsumsi sehari-hari. Yang pertama ada daging ayam. Daging ayam merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan dengan daging hewan berkaki 4. Ciri daging ayam yaitu teksturnya yang berwarna merah muda. Ada beberapa di antaranya manfaat dari daging ayam, yakni 1. Mengandung vitamin B3 dan vitamin B6 yang diperlukan dalam metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein dalam tubuh. Vitamin B3 itu sendiri untuk menjaga kesehatan kulit dan sistem saraf. Dan yang kedua, mengandung sumber mineral dan selenium. Selenium merupakan komponen penting dari beberapa jalur metabolisme, termasuk metabolisme hormon tiroid, sistem pertahanan antioksidan, dan kekebalan tubuh. Berikutnya ada daging kambing. Daging kambing ini teksturnya lebih empuk daripada daging sapi dan kerbau. Memiliki manfaat meningkatkan penyerapan zat besi non-hem dari makanan nabati. Ini adalah daging sapi.
Daging sapi adalah daging yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Selain rasanya yang lezat, daging sapi ini juga dapat diolah menjadi aneka masakan. Ada beberapa di antaranya manfaat dari daging sapi. Satu, mengandung sumber vitamin B12 dan vitamin B6. Vitamin B12 sangat penting untuk metabolisme sel, menjaga sistem saraf yang sehat dan produksi sel darah merah dalam tubuh. Kedua, daging sapi tanpa lemak memiliki zinc atau seng 6 kali lebih tinggi daripada daging lainnya. Zinc juga membantu mencegah kerusakan pada dinding pembuluh darah yang berkontribusi terhadap penyempitan pembuluh darah aterosklerosis. Ini adalah telur. Telur ini merupakan bahan makanan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya. Maka tidak heran jika jenis makanan yang memiliki bentuk oval ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Selain itu, telur juga sangat dikenal sebagai makanan yang memiliki sumber protein yang sangat tinggi. Adapun manfaat dari telur diantaranya untuk kesehatan mata, menjaga kehamilan, dan membantu perkembangan otak. Yang berikutnya ada susu. Susu adalah salah satu produk olahan protein hewani yang berasal dari sapi. Susu merupakan produk komersil yang saat ini sangat mudah untuk ditemukan. Susu identik dengan hasil perahan sapi, tetapi sekarang olahan susu sudah banyak didapatkan dari sumber protein lain, yaitu susu almond dan kedelai. Ada beberapa manfaat dari susu, diantaranya satu, mencegah osteoporosis dan menjaga tulang tetap kuat. Dua, menurunkan tekanan darah. Tiga, mencegah kerusakan gigi dan menjaga kesehatan mulut. Empat, menetralisir racun. Lima, mencegah terjadinya kanker kolon atau kanker usus. 6. Mencegah diabetes tipe 2. 7. Mempercantik kulit dan membuatnya lebih bersinar. Dan yang kedelapan, membantu lebih cepat tidur. Adapun untuk pengolahan hasil peternakan dan perikanan dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa teknik memasak. Di antaranya ada teknik pengolahan makanan panas basah dan teknik pengolahan makanan panas kering. Teknik pengolahan makanan panas basah adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Sedangkan teknik pengolahan makanan panas kering adalah mengolah bahan makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Berikutnya adalah macam-macam teknik pengolahan makanan panas basah, antaranya ada teknik boiling, teknik poaching, teknik braising, stewing, dan steaming. Sedangkan untuk macam-macam dari teknik pengolahan makanan panas kering, diantaranya ada menggoreng, menumis, memanggang, mengoven, dan mengasapi. Sedangkan untuk macam-macam teknik pengolahan lainnya ada menghaluskan, mencampur, menyaring, atau memeras. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.